Baik, terima kasih pendengar. Saat ini sudah bergabung bersama kami di Florata pagi ini ya. Dan topik pertama kami hadirkan ke ruang dengar Anda itu terkait dengan PIMKAP Lembata ya, perkuat upaya preventif tangani stunting. Dan saat lagi kita bersama Ibu Rosa Delima Tuto SST, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lembata. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Ibu Rosa. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Sudah di tempat kerja Ibu? Masih di rumah. Masih di rumah ya, oke. 5 menit ya, ganggu waktu ini Ibu. Oke. Baik, ini terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Lembata ya, memperkuat PIMKAP Lembata perkuat upaya preventif tangani stunting ya. Ini untuk dijelaskan lebih jauh, kita ingin tahu juga sampai ya per Januari ini 2023 angka stunting di Lembata sendiri ini berapa, Ibu? Ya, baik, selamat pagi untuk semua pendengar di Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores barangkali. Baik, saya Ibu Rosa Delima Tuto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Terkait stunting, sama kita tahu bahwa sekarang menjadi isu nasional. Nah, Kabupaten Lembata sendiri, puji Tuhan bahwa dari tahun ke tahun terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk angka stunting. Untuk data per Januari, mohon maaf saya belum bisa tampilkan karena data yang diinput di dalam sistem EPPGBM belum bisa kami tarik karena masih ada 1-2 puskesmas yang belum selesai menginput, sehingga saya bisa menyampaikan data terakhir per Desember 2022. Oke. Untuk Kabupaten Lembata di Desember 2022 sudah menurun 1.174 orang atau 14,5%, di mana terjadi penurunan dari Februari 2022 yaitu 1.895 orang atau 22,7%. Dari total sasaran 9.497 dan yang ditimbang 8.364. Yeah. Sementara di Desember 2022 total stunting menurun menjadi 1.174 atau 14,5% dari total sasaran seluruh Kabupaten Lembata itu 9.287 dan yang datang timbang 8.123 orang. Oke. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Lembata mempunyai 9 kecamatan, 12 puskesmas, 151 desa kelurahan dan 317 posyandu. Baik. Terkait Ibu Rosa, terkait dengan hal ini ya, PIMKAP Lembata perkuat upaya preventif nih tangan stunting. Kira-kira sasaran pencegahan stunting ini apa yang paling utama, siapa saja? Iya. Untuk dalam rangka pencegahan ya, tentunya bahwa kita mulai dari anak-anak remaja. Anak-anak remaja. Anak-anak remaja. Jadi PIMKAP Lembata juga bekerja sama dengan NGO dan LSM lain. Kita perkuat di kelas remaja. Di situ ada kerjasama dengan Plan Internasional. Kita turun untuk giat di kelas remaja, namanya kelas remaja mapan. Kemudian kegiatan yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan yaitu posyandu remaja dan juga pemberian tablet tambah darah pada remaja-remaja putri baik formal maupun non formal. Di mana kita ketahui bahwa remaja-remaja ini kita persiapkan ketika mereka menjadi ibu, maka mereka sudah siap dan mereka tidak dalam kondisi atau situasi yang kurang gizi maupun anemi. Karena
kita mempersiapkan mereka untuk melahirkan generasi penerus kita. Ya, dan itu merupakan salah satu program ya Ibu ya? Ya. Oke. Dan ini program untuk jangka pendek atau jangka panjang ke depannya? Kemudian untuk selanjutnya kalau untuk kelas remaja ini sepanjang remaja ini berada, maka intervensi akan tetap kita lakukan untuk pemberian tablet tambah darah ini. Kemudian di samping kelas remaja, kita juga perkuat pada pelaksanaan kelas ibu hamil. Jadi untuk kelas-kelas ibu hamil ini, teman-teman para desa di kelurahan maupun di puskesmas melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil, pendampingan pada ibu-ibu hamil, kampanye gerakan ibu hamil sehat, kemudian edukasi pentingnya gizi bagi ibu hamil dan bayi dalam kandungannya, sehingga ibu-ibu hamil ini yang sedang bersiap untuk melahirkan generasi tidak melahirkan bayi-bayi calon stunting. Dengan demikian maka kita menekan angka stunting. Gitu. Baik, Ibu Rosa, mungkin apakah selama ini menemukan kendala saat melakukan operasi lapangan mungkin untuk menjelaskan atau mensosialisasikan ya ke sasaran-sasaran terkait dengan stunting ini? Ya, baik. Kalau kendala yang kami hadapi itu lebih kepada partisipasi masyarakat pada saat posyandu. Ya. Memang masih ada sasaran yang pada saat datang posyandu itu tidak secara rutin setiap bulan. Itu yang masih menjadi kendala yang kami rasakan. Namun bahwa kami tidak henti-hentinya untuk selalu bangun komunikasi dan koordinasi baik di tingkat desa kelurahan maupun di kecamatan. Teman-teman bidan desa kita dorong untuk selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di desa, kepala desa dan aparatnya, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun kader, untuk ketika sasaran-sasaran itu tidak hadir pada saat posyandu, maka mereka bisa menggerakkan sasaran itu untuk bisa datang pada saat posyandu, sehingga paling tidak bahwa angka partisipasi masyarakat kita berharap 100% mungkin itu teori, tetapi bahwa 99% paling tidak masyarakat, partisipasi masyarakat bisa ikut dalam keterlibatan dalam posyandu ini, sehingga kita bisa mengetahui, karena ketika kita katakan tren stunting ini sangat berpengaruh pada partisipasi itu, sehingga ketika sasaran itu semuanya datang rutin setiap bulan, maka kita gampang mengikutinya, mana anak yang kategori stunting, mana yang tidak. Oke, terakhir apa yang menjadi harapan dan himbauan dari Pemkab Lembata sendiri dalam hal ini ya, Dinas Kesehatan untuk mencegah stunting di Lembata? Iya, jadi Dinas Kesehatan melalui bidang kesehatan masyarakat, program promosi kesehatan, itu kita tidak berhenti melakukan promosi, melakukan kampanye-kampanye kesehatan, baik Dinas Kesehatan sendiri yang turun maupun melalui teman-teman puskesmas dan desa, melakukan kampanye baik melalui media-media sosial, ada Facebook, ada grup-grup WA, maupun secara langsung melalui radio-radio desa, karena di desa-desa itu kan ada namanya radio desa. Itu teman-teman memanfaatkan itu sebagai media informasi untuk menyampaikan baik tentang stunting maupun informasi kesehatan lainnya, sehingga masyarakat, informasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Dan satu lagi, kami punya inovasi yang dicetus oleh
Bupati dan Wakil Bupati terdahulu, yaitu namanya Good Pagi atau Pagi Bae. Nah, untuk Pagi Bae ini bidan desa dan perawat yang ada di desa melakukan kunjungan rumah setiap hari minimal 5 rumah. Di situ semua informasi terkait kesehatan, kemudian pemeriksaan teman-teman kes bilini pembawa ini melakukannya, sehingga dengan demikian kita berharap bahwa semakin hari derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lembata itu semakin baik. Dengan demikian angka stunting maupun penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan ataupun penyakit-penyakit tidak menular dan juga isu-isu kesehatan lainnya itu bisa dipahami oleh masyarakat dan mereka boleh melaksanakan itu sehingga derajat kesehatan masyarakat Lembata bisa lebih baik. Lebih baik, oke. Baik, terima kasih Ibu Rosa Delima atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Ya, semoga angka stuntingnya terus menurun dan bahkan zero stunting ya di Pemkab Lembata. Siap. Oke, terima kasih RRI ND sudah mengundang kami untuk boleh bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk RRI ND dan salam sehat untuk kita semua. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama kita ya Ibu Rosa Delima Tuto SST, Kabid Kesmas ya Lembata terkait dengan Pemkab Lembata perkuat upaya preventif tangani stunting. Pro 1, Kanal Inspirasi.